Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Allahku, tak putus-putusnya Tuhan kami mengucap syukur Bapa atas kasih dan anugerah dalam kehidupan kami boleh sehat, kuat. Itu semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mendengar sabda firman-Mu, kiranya sabda firman kami dengar itu Tuhan bisa tertanam, bertumbuh bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Hamba-Mu, anak-Mu Tuhan Yesus yang akan memberitakan firman Engkau rapi Bapa, hingga apa punya anak-Mu perkatakan itu semua berasal daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi mari kita tak perlu berlama lagi. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan merenungkan sabda firman Tuhan ya. Yang begitu luar biasa. Pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 4. Sekali lagi Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-5 sampai yang ke-13. Haleluya. Saya akan membacakan ayat pertama, saudara-saudara membaca ayat yang selanjutnya. Kita bergantian. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-5 sampai ayat ke-13. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh Yesus itulah orang berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam Siapapun juga selain di dalam Dia, sebab Allah tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat 13 sama-sama. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Katakan amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi ini adalah sebuah kisah para rasul ya, di mana Petrus yang begitu luar biasa pemakaian Tuhan kepada kehidupannya ya, sehingga dia dipakai Tuhan begitu luar biasa, saudara. Amin. Jadi kalau orang melihat kisah Petrus ini ya, di sini di kisah para rasul itu dia sungguh luar biasa. Tapi kalau orang balik ke kisah Tuhan Yesus, Matius sampai Yohanes ya, ada banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Rasul Petrus ini, saudara. Tapi kalau mau lihat bagaimana perubahan kehidupannya seorang Rasul Petrus ini, dia menjadi seorang yang sangat-sangat berani. Amin. Bayangkan di hadapan imam-imam besar, saudara. Ya, kenapa dia bisa berani? Amin. Kenapa dia bisa menjadi, tadinya saudara orang lihat waktu Yesus ingin disalibkan ya, dia menyangkal Tuhan Yesus. Bayangkan sampai berapa kali dia menyangkal? Sampai 3 kali karena ketakutan. Padahal yang orang mana bilang sok ya. Yang sok itu hanya seorang hamba ya, dia sampai menyangkal 3 kali karena dia penakut. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah tidak ada, bayangkan dia di hadapan bukan seorang hamba melainkan imam besar, Hanas, Kayafas, Yohanes, Alexander. Oh haleluya ya. Orang kalau mau dengar orang nama jo, patako ya. Sampai kalau dengar Trump, Putin. Apalagi si Jinping ya, pasti terhentak kalau dengar nama-nama itu ya. Tetapi Petrus, bayangkan dia di hadapan imam-imam besar, kepala-kepala penguasa,
bangsa Israel pada waktu itu, dia dengan keberanian menyampaikan yang tadinya menyangkal Tuhan Yesus menjadi orang yang berkata, maka ketahui oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, oh haleluya, luar biasa. Tadinya orang yang menyangkal Tuhan Yesus menjadi seorang saksi Kristus, saudara. Amin. Luar biasa perubahan yang dialami oleh Petrus. Kenapa dia bisa berubah, saudara? Mari kita baca di ayat yang ke-8. Maka jawab Petrus, penuh dengan apa? Roh Roh Kudus. Oh, haleluya. Luar biasa pemakaian Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Jadi Roh Kudus itu penting sekali dalam kehidupan kita. Amin. Karena Roh Kudus itu bukan hanya sekedar mengajar kita, tetapi dimanapun kita berada, dia memberikan kita keberanian. Yes. Amin. Haleluya. Petrus yang tadinya takut mati menjadi orang yang mati untuk Kristus. Yes. Amin. Haleluya. Haleluya. Itulah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kalau Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita, oh haleluya, maka dia akan memberikan kita keberanian yang luar biasa, hikmat, ya. Bayangkan Petrus di hadapan dengan orang-orang terpelajar, ya, orang-orang terpelajar ini takjub pada Petrus. Di ayat yang ke-13, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya, mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, tetapi hikmat yang diperoleh oleh Petrus ini luar biasa. Padahal mereka adalah orang yang tidak terpelajar, membuat orang-orang terpelajar heran. Amin. Itulah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus hidup, kita bermitra dengan Roh Kudus, maka dia akan mengajar kita dan memberikan kita keberanian. Amin. Jadi dalam hidup ini hanya dua, saudara. Hanya dua kategori, ya. Kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus, kita mau hidup dalam Roh Kudus, atau kita mau melawan Roh Kudus, ya. Mari kita baca dalam Yesaya, ini sangat ayat yang sungguh luar biasa, ya. Yesaya 63, ya, kita baca. Kenapa kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus? Karena sampai bahaya sekali, saudara, kalau orang itu melawan Roh Kudus. Yesaya 63 ayat yang ke-10, ya. Saya bacakan kepada saudara, tetapi lebih penting lagi saudara baca juga, ya. Saya bacakan. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Haleluya. Iya, di sini saudara huruf kecil atau huruf besar, saudara? Coba dilihat baik-baik. Huruf besar. Jadi ia di sini adalah Tuhan dari segala Tuhan. Ia di sini adalah raja dari segala raja, maka ia berubah menjadi apa? Musuh mereka. Ya, bayangkan Roh Kudus ini, perjanjian lama ini ditulis, ya, bukan perjanjian baru, tapi perjanjian lama. Jadi ketika kita mendukakan Roh Kudus, mendukakannya artinya membuat Roh Kudus sedih. Amin. Atau kita mengkhianati Roh Kudus, ya. Ya akan menjadi lawan kita, bukan iblis, saudara. Kalau orang pelawan iblis, oh haleluya, orang bisa menang. Amin. Kalau orang pelawan manusia, ya baku pukul, ya, pica kalau pica. Haleluya. Tapi yang menjadi lawan kita adalah Tuhan. Di sini dikatakan maka ia, ya, huruf besar, itu adalah Allah. Amin. Yang akan berubah menjadi apa? Musuh kita. Jadi bukan menjadi Tuhan kita lagi, tetapi berubah menjadi musuh kita kalau kita mendukakan Roh Kudus. Makanya dalam kitab mana itu saya sudah lupa, ya. Kalau orang menghina Tuhan Yesus atau orang menista Tuhan Yesus, ya, akan ada pengampunan. Tapi kalau orang menista Roh Kudus tidak ada pengampunan. Oh haleluya. Jadi sangat berbahaya sekali kalau orang hidup di luar dari kebenaran. Orang hidup di luar dari buah-buah roh yang telah Roh Kudus perintahkan dalam kehidupan kita, ya. Sangat berbahaya sekali kalau orang tidak hidup bergaul dengan Roh Kudus, maka ia sendiri akan berperang melawan kita, ya. Kalau Tuhan berperang, oh haleluya, bayangkan betapa kehancuran yang akan kita alami dalam hidup ini. Amin. Jadi sangat penting Roh Kudus itu dalam kehidupan kita, ya. Karena Roh Kudus itu bukan hanya sekedar memberikan kita hikmat, memberikan kita perubahan, memberikan kita keberanian, ya, tetapi dia juga adalah salah satu jalan keselamatan. Amin. Di dalam Titus, ya, kalau orang baca dalam Titus pasal yang Titus pasal yang ke-6. Titus pasal yang ke-3.
Ya. Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-5. Saya bacakan. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena apa? Karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Haleluya. Jadi keselamatan, amin, yang menyelamatkan kita ada 3 hal. Ya, yang pertama oleh karena rahmat-Nya atau oleh karena kasih Kristus, yang kedua oleh permandian kelahiran kembali oleh baptisan, dan yang terakhir oleh pembaharuan Roh Kudus. Jadi tahap pertama ini mungkin seluruh umat itu telah memperoleh kasih Kristus. Amin. Tetapi pemandian kelahiran belum semua, apalagi pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau tidak menerima 3 hal ini, ya, keselamatan tidak akan kita peroleh, saudara. Amin. Jadi penting sekali kita itu yang pertama. Tetapi karena rahmat-Nya, karena kasih Kristus. Yang kedua permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi itu menjadi bukti kepada Rasul Petrus bagaimana dia diperbaharui oleh Roh Kudus, ya. Dari seorang yang penakut, dari seorang yang menyangkal Kristus diperbaharui oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka Dia akan memperbaharui kehidupan kita. Yes. Amin. Jadi orang-orang yang sungguh luar biasa. Dari orang yang tidak jadi orang penakut menjadi orang yang tidak takut. Amin. Dari orang yang mungkin biasa-biasa saja menjadi orang yang begitu luar biasa. Ya. Haleluya. Bayangkan Rasul Petrus dipercayakan Tuhan menjadi pemegang apa? Kunci sorga. Ya. Itu kepercayaan yang sungguh luar biasa. Begitu juga dengan kehidupan kita, Tuhan pasti akan mempercayakan kita hal-hal yang besar. Yes. Misalkan kita mau diperbaharui oleh Roh Kudus, ya. Tapi kalau orang mau diperbaharui Roh Kudus, orang tidak mau bermitra dengan Roh Kudus, ya, orang siap melawan Roh Kudus, orang siap melawan Tuhan. Amin. Maka Tuhan dikatakan tadi, saya akan melawan mereka. Jadi penting sekali kita hidup bergaul dengan Roh Kudus. Yes. Amin. Maka keselamatan itu akan kita peroleh. Amin. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah kiranya firman Tuhan yang singkat ini kiranya dapat memberkati kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah kami dengar, Tuhan. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar itu bisa tertanam, Tuhan, bertumbuh bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Siapapun yang mendengar Tuhan firman Tuhan ini, Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada worship leader.